Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat rekan-rekan. Saya di sini mau memperkenalkan sebuah sistem yang saya bangun bersama rekan-rekan. Sistem ini dibangun untuk memudahkan kepala desa ataupun kepala daerah untuk mapping potensi daerah dan potensi-potensi lainnya yang ada di wilayah mereka. Aplikasi ini adalah aplikasi smart system, di mana aplikasi ini adalah aplikasi yang terintegrasi antara data masyarakat dengan data lainnya. Saat ini saya akan tunjukkan apa sih yang ada di dalam aplikasi ini. Oke, kita tunggu, masih loading. Nah, bisa dilihat ini adalah aplikasi yang sebetulnya akan sangat berguna bagi kepala desa ataupun kepala daerah, di mana aplikasi ini adalah aplikasi yang bisa mendata berbagai macam potensi ataupun variabel-variabel yang ada di desa. Sebagai contoh, bisa kita lihat di sini. Oke, ada objek. Nah, aplikasi ini sebetulnya aplikasi surveyor, di mana nantinya ini adalah dashboard yang bisa dikendalikan oleh admin yang ada di desa ataupun admin yang ada di daerah, di mana ada satu aplikasi nanti sebagai penunjang, yaitu aplikasi Android. Nah, fungsi aplikasi ini nantinya adalah setiap petugas dari desa itu akan melakukan survei dengan berbagai variabel. Variabelnya ada banyak. Di sini misalkan kita ada beberapa uji coba, yaitu utilitas, transportasi, tipe pekerjaan jalan, tambang, survei jembatan, dan juga ada beberapa variabel lain seperti yang disurvei misalkan UMKM, pergudangan, pabrik, kebun, dokter, sehingga nantinya data ini akan bisa kita lihat di dashboard. Nah, sebagai contoh, mungkin saya akan tampilkan dulu contohnya. Aplikasi ini terhubung dengan surveyor. Nah, kita tahu nantinya petugas-petugas survei kita ada di mana, dan ini terintegrasi dengan Android atau handphone masing-masing surveyor atau petugas yang kita tugaskan untuk datang ke lapangan. Nah, surveyor ini bisa kita ketahui secara real time dia sedang berada di mana, dan datanya mereka akan bertugas untuk mengirimkan data ini. Sebagai contoh, ini Dimas Bintan, nama usernya, nomor handphonenya, dia berada di posisi ini. Mungkin bisa kita lihat juga surveyor lain, ini namanya Ahmad Fauzi, yang ini namanya Seno. Nah, ini terintegrasi dengan handphone setiap surveyor. Lalu apa sih fungsinya aplikasi ini? Menurut pengalaman saya di lapangan, bahwa banyak sekali kepala desa ataupun kepala daerah yang tidak memiliki peta yang jelas terkait dengan potensi desa. Padahal ketika mereka mempunyai potensi desa, bahkan database yang cukup lengkap atau big data di setiap desanya, banyak hal yang bisa diselesaikan secara efektif dan efisien. Sebagai contoh, misalkan kita kepala desa atau kepala daerah tidak tahu nih ada berapa warung sebetulnya yang ada di wilayahnya. Terus ada berapa masjid, ada berapa luas lahan, potensi panen, dan lain-lain. Ini saya sedikit contohkan. Ini uji coba. Saya akan ambil di tahun 2018 ini, karena datanya ini kita pakai dari tahun 2018 sampai 2020. Oke, kita apply, lalu kita tampilkan.
Oke, sambil menunggu, nanti kita akan lihat bahwa data yang dikirimkan oleh surveyor atau petugas kita itu akan muncul di dalam peta, sehingga kepala desa ataupun kepala daerah akan mendapatkan eksekutif dashboard. Nah, oke, sudah mulai muncul. Nah, seperti ini nanti tampilannya. Warnanya akan berbeda-beda disesuaikan dengan jenis, sehingga kepala desa tahu nih potensi pendidikan rendah ada di mana. Variabelnya banyak karena nanti ini akan didata sampai dengan ke rumah-rumah. Misalkan satu rumah ini isinya ada berapa orang, lalu yang pendidikannya SMA berapa orang, yang tidak tamat SMA berapa orang. Di peta ini akan terlihat wilayah mana yang sebetulnya ekonominya rendah dan apa penyebab ekonomi itu rendah. Misalkan di satu kampung ini ternyata ekonominya rendah, ternyata setelah didata kita lihat sebaran datanya memang rata-rata di sana itu pendidikannya rendah sehingga ekonominya pun rendah. Nah, terus sosialnya seperti apa? Oh, ternyata infrastruktur di sana jalan rusak sehingga tidak menyebabkan orang untuk malas ke sekolah gitu. Nah, sehingga nanti kebijakan yang diambil itu sesuai dengan priority atau sesuai dengan prioritas mana yang harus didahulukan. Ini sebagai contoh di Kabupaten Bogor. Nah, ini bisa kita lihat. Yang biru ini adalah surveyor kita. Nah, terus di sini ada yang warna kuning, ada yang warna hijau, ada yang warna hijau muda. Ini bisa ketika kita klik, itu akan memberikan informasi. Oke, nah ini contoh datanya, uji coba aplikasi, latihan perpetaan, surveyornya siapa, jenisnya ternyata perkantoran, objeknya warung, keterangan survei. Kita bisa lihat data lengkap yang dikirim oleh petugas kita. Nah, ini contoh data lengkapnya, posisi, berikut foto, video, bahkan rekaman. Jadi petugas kita tidak bisa membohongi data yang dikirimkan karena datanya harus lengkap, baik itu titik, objek, dan foto lokasi yang harus dikirimkan. Oke, itu. Terus ada lagi di sini, misalkan di sini ada gambar yang lain. Saya kasih contoh, misalkan di sini ini untuk yang hijau. Oke, ini objeknya warung, keterangannya cuci steam, terus kita lihat detailnya. Oke, loading karena kondisi jaringan mungkin. Oke. Nah, seperti ini. Di sini harusnya ada, nah, bisa dilihat ya. Jadi cuci steam mana fotonya. Ini juga bisa dilakukan untuk pendataan lain. Yang dilakukan oleh aplikasi ini, banyak hal yang bisa dilakukan oleh aplikasi ini, banyak data yang bisa dikumpulkan oleh aplikasi ini, sehingga nantinya kepala daerah atau kepala desa itu cukup melihat dashboard ya, tentang data survei yang ada dan dijadikan sebuah kebijakan untuk pembangunan ataupun perbaikan. Nah, oke, di sini kita bisa bikin project, artinya project ini adalah project yang misalkan saat ini kita akan melakukan survei tentang potensi ekonomi. Kita bisa bikin projectnya di sini, variabelnya apa aja, tanggal mulainya kapan, targetnya ada berapa, terus statusnya seperti apa. Nah, ini ada wilayah survei. Ini bisa kita tentukan wilayahnya ada di mana yang akan disurvei. Terus ini adalah data survei. Menampilkan nantinya akan menampilkan wilayah survei, nama surveyor, dan lain-lain. Terus ini juga ini terkait user yang bisa menggunakan aplikasi ini.
Nah, ini yang penting adalah settingan. Di settingan seperti yang tadi awal saya bilang, kepala daerah atau kepala desa cukup menentukan variabel apa yang akan disurvei, maka sistem ini akan menggabungkan beberapa variabel-variabel tersebut. Misal sebagai contoh, saya kasih contoh, ada berapa jumlah warung yang ada di sebuah desa. Lalu warung itu potensi serapan untuk komoditi pangan, misalkan untuk beras totalnya berapa ton, untuk yang lain berapa ton. Sehingga kepala desa ataupun kepala daerah mungkin bisa membuat kebijakan, membuat kerjasama dengan BUMN, misalkan Bulog, uh, supaya warung-warung tersebut bisa beli di desa, bisa memberdayakan BUMDesnya, dan akhirnya nanti akan terjadi pemerataan harga. Itu satu contoh. Yang kedua mungkin di sektor pertanian nanti kita akan tahu berapa jumlah luas pertaniannya, potensi panen, dan berapa kebutuhan pupuk dan lain-lain. Ada lagi yang lain sampai kepada ketika ada warga yang sakit, nah kita tahu nih, nanti bisa tahu misalkan untuk golongan darah tipe A ada di mana aja, untuk golongan darah tipe B ada di mana saja. Mungkin itu sedikit review tentang aplikasi ini. Pada dasarnya aplikasi ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayo ayo ini kita kerja kasih kasih. Udah dengerin. Masih kayak nggak cuma